Hai Besti India, selamat datang kembali di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Sahiba meyakinkan Jabjiot bahwa dia sedang berusaha menyelesaikan masalah antara dirinya dan Angat. Setelah berbicara dengan Jabjiot, Sahiba memutuskan panggilan. Sahiba mendengar pelayan berbicara tentang dirinya yang mengawasi Angat. Sahiba menghampiri pelayan dan bertanya apa yang sedang dibicarakannya. Manajer hotel memanggil koki Angat dan memintanya untuk menyiapkan pesanan. Sahiba bertanya kepada manajer hotel apakah nama kokinya Angat. Manajer hotel menjawab ya dan menutupi kesalahan pelayan. Sahiba berdebat dengan manajer hotel, menanyakan apa yang terjadi di hotelnya. Manajer hotel mengatakan itu hanya kebetulan dan menutupi kesalahannya. Sahiba kemudian pergi dari sana. Manajer hotel menamparkan pelayan dan memarahinya karena kecerobohannya. Sahiba menghampiri Angat dan meminta Angat untuk meminum sup ini. Angat mengatakan dia tidak mau apa-apa. Sahiba mengatakan kepada Angat bahwa Jabjiot memintanya untuk meminum sup ini. Mendengar itu, Angat setuju untuk meminum sup. Manajer hotel mencoba menguping percakapan mereka, tetapi dia tidak dapat mendengar apapun melalui mikrofon. Sahiba mencoba berbicara dengan Angat tentang pelayan itu, tetapi Sahiba memperhatikan bayangan seseorang di luar pintu kamar mereka. Sahiba mencoba memeriksanya, tetapi dia melihat seseorang berlari menjauh dari koridor. Terungkap bahwa manajer hotel bersembunyi dari Sahiba. Sahiba memutuskan untuk memberitahu Angat apa yang terjadi di sini. Sahiba datang ke kamar dan mendapati Angat sedang tidur. Jadi dia memutuskan untuk menceritakannya besok. Keesokan harinya, Sahiba mendengar suara di kamarnya dan dia terbangun lalu keluar untuk memeriksanya. Sahiba bertanya siapa mereka. Angat mengatakan dia memanggil staf hotel untuk membersihkan. Staf hotel kemudian pergi dari sana. Sahiba menceritakan kepada Angat apa yang terjadi semalam di dapur. Angat mengatakan bahwa Sahiba terlalu banyak berpikir dan tidak mendengarkan Sahiba. Serat datang ke Fandom Park Hotel untuk bertemu dengan orang misterius itu. Serat bertanya kepada orang misterius itu mengapa dia memanggilnya ke sini. Serat mengatakan ini terlalu berisiko dan dia tidak akan melakukannya. Orang misterius itu bersikap kasar kepada Serat. Angat dan Sahiba menerima hadiah dari Rakesh saat mereka duduk di taman sambil makan. Angat melihat bahwa hadiah yang diterimanya adalah untuk Sunisud. Angat mencoba membuang hadiah itu, tetapi Sahiba menghentikan Angat dan mengatakan bahwa ini adalah hadiah pertama yang mereka terima bersama sebagai pasangan dan mengatakan ini mungkin pertanda dari Tuhan yang meminta mereka untuk memperbaiki hubungan mereka. Angat mengatakan kepada Sahiba bahwa dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Sahiba salah paham padanya dan meninggalkan rumah, dan bagaimana Sahiba hampir menandatangani surat cerai. Angat mengatakan hanya karena dia membawanya ke Mumbai bukan berarti semuanya baik-baik saja di antara mereka dan meminta Sahiba untuk berhenti mengganggunya. Sahiba mengatakan dia hanya menyampaikan pendapatnya. Angat mengomentari Sahiba dengan mengatakan bahwa Sahiba tidak merasakan apapun untuknya maupun hubungan mereka. Sahiba tetap diam. Angat pergi dari sana. Serat meminta bantuan orang misterius itu, mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya dan mengatakan ini adalah pencurian. Serat mengatakan dia akan diusir dari rumah jika ada yang mengetahuinya. Sahiba memanggil Kirat. Terlihat pelatih itu mengamati Kirat dengan penuh nafsu. Jaslen datang ke hotel Fandom Park. Serat melihat Jaslen dan menyembunyikan wajahnya. Jaslen datang ke hotel Fandom Park untuk bertemu Yas. Jaslen melihat Serat dan mencoba menghampirinya, tetapi dia menerima pesan dari Yas dan perhatiannya teralihkan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Kirat berkata kepada Sahiba bahwa Angat mengharapkan jawaban darinya. Kirat menyarankan Sahiba untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Angat. Sahiba pun setuju. Angat berbicara dengan seseorang di telepon dan mengetahui bahwa dia akan mendapatkan berlian Zununedil besok pukul 1 siang.
Angat memutuskan untuk berbagi kabar baik ini dengan Sahiba. Sahiba memutuskan untuk mengakui perasaannya kepada Angat. Jaslen menelepon Serat dan bertanya di mana Serat berada. Serat mengatakan dia berada di rumah orang tuanya. Jaslen meminta Serat untuk memberikan ponselnya kepada ibunya. Serat mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Jaslen bertanya kepada Serat apakah dia akan sampai di rumahnya secepat itu dari Hotel Fandom Park. Jaslen bertanya kepada Serat apa yang dia lakukan di Hotel Fandom Park. Serat mengatakan ada masalah jaringan di sini. Angat khawatir tentang Sahiba karena dia tidak mengangkat telepon. Pelatih mengajari Kirat cara bergulat dan bersikap kurang ajar padanya. Kirat bertanya kepada pelatih apa yang sedang dia lakukan. Pelatih menjawab bahwa dia hanya mengajarinya dan tidak lebih dari itu. Seorang anak kecil yang lucu datang menghampiri Angat dan memberinya buket bunga. Angat membaca catatan di buket itu yang mengatakan bahwa Sahiba sedang menunggunya di pantai. Jaslen melihat bahwa tidak ada seorang pun di restoran selain mereka. Jaslen mengetahui dari Yas bahwa dia telah memesan semua meja agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Jaslen mengatakan kepada Yas betapa ia merindukannya dan apa yang ia rasakan tentangnya. Angat datang ke pantai bersama anak itu. Angat bertemu Jana Gena yang datang dari Kashmir dan berjualan bunga. Kemudian Angat pergi menemui Sahiba. Angat melihat bahwa Sahiba memberinya julukan baru. Angat mendengar Sahiba bernyanyi. Angat mencari Sahiba, tetapi Sahiba bermain petak umpet dengan Angat. Sahiba muncul di hadapan Angat dan menari mengikuti sebuah lagu. Sahiba menari di sekitar Angat. Orang asing yang selalu memata-matai Angat mengatakan kepada para preman bahwa dia tahu di mana Angat berada dengan melihat foto Angat. Orang asing itu membawa para preman ke tempat Angat berada. Sahiba bertanya pada Angat bagaimana penampilannya. Angat menjawab bahwa dia cantik. Sahiba bertanya pada Angat apakah dia tidak mengerti mengapa dia melakukan semua ini. Sahiba mengatakan bahwa dialah yang salah paham dan berbalik melawan hubungan ini. Sahiba mengatakan dia perlu memberikan rasa hormat yang pantas diterima oleh hubungan ini. Sahiba meminta maaf kepada Angat. Sahiba mengatakan kepada Angat bahwa dia ingin mengatakan apa yang ada di hatinya. Sahiba mengatakan ketika dia menikah dengannya, dia berpikir telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tetapi ternyata itu adalah kesalahan terindah yang pernah dia buat. Sahiba mengatakan kepada Angat bahwa dia ingin menghabiskan seluruh hidupnya bersamanya dan ingin menghembuskan napas terakhirnya melihatnya. Sahiba bertanya kepada Angat apakah dia juga merasakan hal yang sama untuknya. Para preman datang dan menyerang Angat. Para preman bertanya kepada Angat bagaimana ia bisa menikmati waktu bersama istrinya tanpa memberikan uang mereka. Angat bertanya kepada para preman apakah mereka membicarakan Sunisut. Para preman menjawab ya. Angat mencoba menjelaskan kepada para preman bahwa ia bukan Sunisut, tetapi mereka tidak mempercayainya. Angat berkelahi dengan para preman. Manajer hotel membawa stafnya dan mengusir para preman dari sana. Manajer hotel meminta maaf kepada Angat. Angat marah kepada manajer karena beberapa preman datang dan mengganggunya. Manajer meminta maaf dan mengatakan bukan salahnya jika seseorang salah mengira dia sebagai Sunisut. Angat dan Sahiba pergi ke kamar hotel mereka. Manajer hotel memanggil petugas keamanan dan mengatakan kepada Angat bahwa mereka akan tetap di sini agar tidak diganggu lagi. Angat setuju. Pam menelepon Angat dan mengatakan bahwa Kanam Agarwal telah datang ke hotel untuk memberikan kode akses dan mengatakan bahwa tanpa kode akses itu dia tidak akan mendapatkan berlian tersebut. Angat setuju. Angat meminta Sahiba untuk tetap di kamar dan dia pergi ke resepsionis untuk menemui Kanan Agarwal. Sahiba mengejar Angat. Angat bertemu Kanan Agarwal dan mengambil amplop berisi kode akses. Manajer hotel melihat semua ini dari kejauhan.
Sahiba menemui Angat dan mengatakan bahwa ia merasa Angat dalam bahaya dan menyarankan agar mereka kembali ke Ludiana karena semua orang di sini mengira Angat adalah Suni Sud. Angat mengatakan ia tidak bisa pergi tanpa membawa berlian itu dan mengatakan mereka akan pergi setelah membawa berlian itu. Sahiba mengatakan kepada Angat bahwa ia merasa semua ini terjadi karena berlian itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pecinta India pasti subscribe.